Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Khawatir membuat kita lumpuh. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 12 ayat 25 ini berbunyi bahwa rasa khawatir mematahkan semangat. Semangat dibutuhkan setiap orang untuk hidup, saudara. Jika semangat sudah hilang, apalagi yang bisa menggerakkan kita? Kita perlu menjaga, bahkan menumbuhkan semangat dalam diri kita. Awas jangan sampai khawatir. Semangat bisa raih jika kita memelihara kekhawatiran. Banyak orang meremehkan kekhawatiran. Menurut mereka, siapa sih di dunia ini yang hidupnya tidak khawatir? Dalil ini tanpa disadari menggerogoti daya tahan hidupnya. Perlahan tapi pasti membuat keropos pertahanan dirinya, saudara. Amsal ini mengingatkan kita jangan anggap remeh kekhawatiran. Kekhawatiran bisa membungkukkan orang, membuat kita tidak memiliki lagi gairah untuk hidup. Lama-kelamaan mengakibatkan kelumpuhan dalam diri kita. Khawatir membuat kita tidak punya kekuatan menghadapi hari esok. Saudara, kita hidup di hari ini bukan hari esok, saudara. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu jauh memikirkan hari esok. Puji Tuhan, jika hanya untuk hari ini saja, maka kita mampu berjalan, bahkan berlari. Saudara dikasih Tuhan, George MacDonald, tidak ada orang yang akan tenggelam oleh karena beban satu hari. Tetapi bila beban hari esok ditambahkan ke beban hari ini, tidak ada orang yang sanggup menanggung. Bolehkah kita khawatir untuk hari esok? Tidak perlu khawatir dengan hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Haleluya. Hari esok ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Ingat baik-baik apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34 mencatat, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ayo jalani hidup bersama Tuhan Yesus. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kadang kita harus mendaki, tetapi juga kalanya kita harus turun ke lembah. Kadang lurus sehingga cepat sampai di tujuan, tetapi tidak sedikit kita melalui jalan yang berbelok-belok, saudara. Apapun situasi jalan yang kita harus lalui, bersama Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Helen Steiner. Helen Steiner adalah seorang penyair terkenal. Ia ditinggal mati oleh ayahnya ketika ia berumur 18 tahun, saudara. Tahun 1929, ia menikah dengan seorang wakil presiden Direktur Bank. Suaminya kemudian mati bunuh diri karena depresi akibat diberhentikan dari pekerjaannya. Kantornya bangkrut, saudara. Helen Steiner kemudian hidup mandiri.
menjadi dosen, dan akhirnya sukses membangun bisnisnya. Helen menuliskan kata-kata indah. Tidak peduli betapa tinggi dan curamnya sebuah gunung, Tuhan akan mendakinya bersama Anda. Tuhanlah yang akan menopang saudara saat saudara jatuh dalam pendakian. Tuhan jugalah yang akan menggendong saudara saat saudara kelelahan. Mengapa saudara harus khawatir? Sekali lagi ingat, khawatir bisa membuat saudara lumpuh, tidak berdaya. Oleh karena itu kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mengatur segalanya. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.